Halo teman-teman, kalian tahu nggak sekitar 70-80% perusahaan besar di dunia telah menerapkan ERP pada proses bisnis perusahaannya. Di Indonesia sendiri, angkanya mungkin lebih rendah sekitar 30-40%, namun dengan tren yang terus meningkat. Nah, salah satu perusahaan yang menerapkan ERP di Indonesia ini adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelumnya, yuk cari tahu apa itu ERP dan bagaimana ERP dapat membantu proses bisnis sebuah perusahaan itu sendiri. Apa itu ERP? Sistem ERP atau yang dikenal Enterprise Resource Planning merupakan solusi untuk perusahaan yang menghadapi permasalahan yang kompleks, terutama di era teknologi yang maju. Sistem ERP ini membantu mempermudah operasi bisnis, memungkinkan perusahaan bersaing dengan kompetitor, dan menyediakan informasi yang terintegrasi antar divisi. Sistem ERP ini mengolah dan menyajikan informasi dalam jumlah besar sesuai kebutuhan, sehingga memberikan keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan. Bagaimana ERP dapat membantu bisnis proses sebuah perusahaan? Dengan menerapkan ERP sendiri, perusahaan dapat memperoleh beberapa keuntungan. Di antaranya, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, membantu memastikan data akurat dan konsisten di seluruh organisasi, menyediakan data dan analisis yang real-time untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan visibilitas ke seluruh operasi bisnis sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan cepat. Selain itu, membantu perusahaan menghemat biaya, membantu perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, mari berganti topik ke PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Mulai dari apa perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk? Bagaimana bisnis prosesnya? Apa saja masalah yang dialami, dan masih banyak lagi. Langsung saja ke yang pertama. Apa itu perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk? PT Indofood adalah salah satu perusahaan makanan terintegrasi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1990. PT Indofood didirikan oleh Sudono Salim dengan visi untuk menjadi perusahaan makanan dan minuman terkemuka yang menyediakan produk berkualitas tinggi dan inovatif bagi konsumen di seluruh dunia. Misi dari PT Indofood adalah untuk menyediakan produk yang aman, bergizi, dan terjangkau. PT Indofood menjaga standar kualitas tertinggi dalam setiap aspek operasionalnya. Perusahaan ini terus mengembangkan portofolio produk yang beragam guna memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam dan berkontribusi positif terhadap masyarakat serta lingkungan. Bagaimana PT Indofood Sukses Makmur Tbk menjalankan proses bisnisnya? PT Indofood bekerja sama dengan para petani untuk mengolah hasil pertanian sebagai bahan baku utama, terutama gandum yang digunakan untuk memproduksi mie instan. Dengan memiliki lahan pertanian sendiri, Indofood memastikan kualitas bahan baku sejak awal proses produksi. Selanjutnya, hasil pertanian seperti gandum kemudian diolah menjadi bahan baku yang siap digunakan oleh perusahaan. Proses penggilingan gandum menghasilkan tepung terigu yang merupakan bahan utama dalam pembuatan mie. Kemudian, di pabrik produksi, tepung terigu dan bahan baku lainnya diolah dengan teliti untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. PT Indofood melakukan uji sampel untuk memastikan bahwa setiap produk aman dan layak dipasarkan. Setelah proses produksi selesai, produk siap untuk dikemas. Proses pengemasan dilakukan secara otomatis untuk mempercepat dan mengoptimalkan produksi, memastikan setiap produk dikemas dengan baik. Langkah berikutnya adalah distribusi. Setelah 8 jam sekali, produk jadi yang telah dikemas didistribusikan ke outlet retail atau pasar tradisional. Indofood tidak memiliki gudang penyimpanan di pabriknya, sehingga memungkinkan siklus produksi yang lebih efisien dan lebih cepat. Dengan jaringan distribusi yang luas, Indofood memastikan produk mereka tersedia di hampir seluruh pelosok Indonesia, sehingga memudahkan konsumen mendapatkan produk Indofood kapan saja dan di mana saja.
PT Indofood Sukses Makmur Tbk menerapkan ERP berupa SAP R3 pada proses bisnisnya. Sistem ERP ini digunakan oleh perusahaan karena dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, meningkatkan pelaporan dan analisis keuangan, serta memperkuat kontrol internal. Pertama, ada modul finansial, kedua, modul logistik, dan terakhir, modul human resource. Modul finansial. Modul finansial sendiri dilaksanakan oleh Divisi Keuangan perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dalam modul ini, Divisi Keuangan mengawali dengan mencatat data keuangan produk, menghitung keuntungan dan kerugian, serta membuat laporan keuangan. Laporan keuangan diperiksa oleh bagian audit. Namun, jika tidak disetujui, laporan keuangan akan dibuat ulang. Laporan keuangan yang disetujui diverifikasi dan diinputkan ke database keuangan oleh bagian audit. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, bagian audit merencanakan alokasi keuangan dan divisi keuangan mengendalikan alur keuangan. Modul logistik. Modul logistik execution mengelola proses logistik dari pembelian hingga pendistribusian. Konsumen membuat daftar permintaan, kemudian bagian logistik mengecek stok di gudang. Ada beberapa kondisi dalam pengecekan ini. Pertama, jika stok tidak tersedia, bagian pembelian membuat surat permintaan pengadaan barang. Kedua, jika stok tersedia, surat pengadaan barang langsung dibuat. Ketiga, jika permintaan tidak jelas, bagian pembelian berkoordinasi dengan supplier untuk penelusuran lebih lanjut. Dan terakhir, jika stok tersedia, surat pengeluaran permintaan barang dibuat. Laporan pengadaan barang dibuat setelah surat pengeluaran permintaan barang selesai atau supplier telah melakukan penelusuran. Laporan masalah dalam pesanan atau PO dan solusinya juga akan dibuat. Bagian logistik juga bertanggung jawab dalam memberikan atau menerima barang dari konsumen. Modul Human Resource. Modul Human Resource membantu perusahaan dalam mengelola gaji, benefit, dan biaya SDM, melindungi data karyawan, serta membangun sistem rekrutmen dan pengembangan SDM yang efisien melalui manajemen karir. Modul ini terdiri dari modul personel manajemen atau PA, yang mana modul ini mengelola data kepegawaian. Kemudian ada modul Personal Time Management atau PT. Modul ini mengelola waktu dan kehadiran karyawan. Lalu ada modul Payroll atau PY, menghitung dan membayarkan gaji dan benefit karyawan. Kemudian ada modul Training and Event Management atau PE, yang mana modul ini mengelola pelatihan dan event karyawan. Lalu ada modul Organizational Management atau OM yang mengelola struktur organisasi dan jabatan. Yang terakhir, modul Travel Management atau TM mengelola perjalanan dinas karyawan. Divisi Human Resource ini berfungsi mencatat data karyawan, memasukkannya ke dalam database, dan mengevaluasi kinerja mereka. Berdasarkan hasil evaluasi, program pelatihan dirancang dan dilaksanakan. Hasil pelatihan dievaluasi dan kinerja karyawan ini nantinya akan dievaluasi kembali. Karyawan yang berhak mendapatkan promosi, jabatan akan dipromosikan. Gimana nih teman-teman terkait pemaparan tentang ERP dan implementasinya pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk? Semoga kalian paham ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Kalian juga jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya. See you next time.